Puji nama Tuhan, shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus, shalom. Saya bersuka cita katakan shalom. Kita percaya malam hari ini kita datang dengan kerinduan meninggikan Raja di atas segala Raja. Yang mau katakan amin. Boleh sambil boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, Raja segala Raja. Mari bawa sembah hormat kita bagi Dia, Yesus. Kami bawa syukur kami malam hari ini Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri. Mari angkat tanganmu katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, sujud kasih dan umatmu, kekal kedudukan mulia. Masyurlah kekuatanku, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, segala Raja yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, yang beri hidup. Yang percaya katakan, berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sama-sama katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah amin, sujud kasihan Tuhanmu, kekal kedudukan mulia. Masyurlah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Mari saudara sering katakan, agunglah, agunglah, amin, mujizat telah terjadi, kasihan Tuhanku, kekal kedudukan mulia. Masyurlah, terima kasih Tuhan, kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Kami percaya Kaulah Raja, segala Raja, Yesus Tuhan. Yang percaya angkat tangan tinggi, saudara katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah.
keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersyukur, ku selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoncang gunung-gunung meranda, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih untuk cintamu bagi kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Cuma selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoncang gunung-gunung merana, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita percaya walau bumi bergoncang, gunung berancang, kasih setianya tidak pernah berakhir. Yang percaya katakan amin. Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Saya mau dengar suara jemaat sendiri katakan, ku mau selalu, come on. Ku mau selalu. Amin. Hatiku beranjak, takkan pergi dariku. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoncang gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu. Lebih lagi bersyukur, saudara katakan, ku selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoncang gunung-gunung berada, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dariku selamanya. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatanku. Jangan sorak-sorai bagi Allah kita kekuatan, pengharapan kita, kota benteng kita sorakan haleluya. Haleluya. Kasih tos kanan kiri katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan. Haleluya. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara. Kita percaya kalau kita ada hari-hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Karena anugerah dan kekuatannya terus mengalir dalam hidup kita. Kita doa sama-sama, kita datang kepada Dia. Tuhan, kami bawa hati kami. Kami mau terus percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada keselamatan yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus satu-satunya pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita semua. Bersama-sama katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Di setiap musim kehidupan, mari saya bersama katakan ini saudara. Di setiap musim kehidupan, oh, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari saudara saja. Sekali Yesus, pilih iman kami Tuhan. Kami mau pegang Engkau, kami mau pegang janji-Mu. Pengharapan di dalam-Mu tidak akan pernah hilang. Oh Tuhan, oh Yesusku, ku cintakan
Boleh sambil taruh tangan kita di dada, katakan sekali Yesus. Haleluya. Oh, kami ada karena kasih-Mu. Amin, amin, amin. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kita angkat suara kita, kita mulai mengucap syukur. Oh Tuhan, terima kasih. Oleh karena penyertaan-Mu kami boleh ada. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh peroleh keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Dan oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami bisa tetap memandang pengharapan yang daripada Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, di dalam nama Yesus. Oh lalabaya, 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 lalabaya. Tuhan, Engkau segalanya. Kami mau arahkan mata kami untuk terus memandang-Mu, memandang pengharapan yang ada di dalam Tuhan. Syaralabaya, lalabaya, 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 lalabaya. Oh lalabaya, 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 lalabaya. Terus sembah Dia, terus sembah Dia. Syarare, ya lalabaya, 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 lalabaya. Haleluya. Oh, syarara. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Salib Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, sekali lagi sama-sama katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cintakan selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Kau pengharapan kami, kami percaya. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Kau yang ku andalkan dalam segala perkara, hanya Kau yang ku percaya. Ya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang Yesus yang percaya. Setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yang percaya berikan sorak-sorai. Dia Tuhan yang dapat diandalkan, Dia Tuhan yang dapat dipercaya. Mari taruh pengharapan kita, iman kita hanya di dalam Yesus saja. Haleluya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami kemenangan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya. Yang kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi dengan iman percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Dia. Ya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai. Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau mulia, Kau dikagumi di tengah kami Tuhan. Haleluya. Glory bagi Engkau Tuhan. Kehadiran-Mu Roh Kudus di tengah kami sangat kami hormati dan kami kagumi Tuhan. Tidak ada yang lebih kami inginkan selain hadirat-Mu Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu kami dipulihkan, kami dipuaskan,
kami mendapatkan iman dan kekuatan baru. Silakan Roh Kudus Engkau bebas bekerja. Pakailah hamba-Mu yang karena kasih karunia dilayakan untuk berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuduskan lidah bibirnya sehingga tidak ada kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulutnya Tuhan. Urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti. Dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat ajaib. Yang memerintah di bumi di surga. Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Shalom. Silakan duduk. Senang sekali kembali melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik saudara, hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi pemenang di dalam hari-hari yang jahat ini. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-20. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang memasuki masa kegelapan, saudaraku ya. Yesaya 60 mengatakan deep darkness, kegelapan besar, kegelapan yang dalam yang sedang terjadi. Masa-masa ketidakpastian, the season of uncertainty, unpredictable. Ya, kita nggak bisa duga apa yang terjadi ke depan, saudaraku. Ya, kaget-kagetan kita juga kan tiba-tiba boom. Ya, Amerika nyerang Iran, saudaraku langsung goyang semua. Ya, yang enak-enak main saham kali tiba-tiba nyungsep, saudaraku ya. Yang enak-enak bisnis nih tiba-tiba bahan baku kosong. Ini baru permulaannya saja, saudaraku. Ini baru icip-icipnya aja. Kekacauan yang lebih besar lagi kalau ya saudara nggak siap, saudara pasti akan frustasi. Tetapi saudaraku, kita bersyukur bahwa di dalam Kristus Anda tidak dipanggil untuk menjadi orang yang kalah di dalam masa-masa ini. Amin. Malah inilah masa Anda Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang takut akan Tuhan dan orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang setengah-setengah, yang adem ayem dengan orang yang berkobar-kobar di dalam Tuhan. Saya senang dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Di dalam Amplified Bible dikatakan begini saudaraku ya, live purposefully, worthily, and accurately. Jadi bukan hanya perhatikan dengan seksama, tetapi hiduplah dengan tujuan, purposefully, worthily, layak, saudaraku ya, accurately, dengan tepat. Ya, dalam masa ya seperti begini loh saudaraku, kalau ada pertandingan besar, kita kan nyiapin diri. Ya kayak atlet gitu ya, dia makanannya dijaga, tidurnya dijaga, saudaraku, fisiknya dilatih. Kenapa? Karena di depan ada event besar. Jadi live purposefully. Banyak orang hidup gak jelas, saudaraku. Banyak anak Tuhan ya, pada ya kayak oh nggak ada apa-apa kok. Ya it's okay. Nggak, ini nggak it's okay, saudaraku. Ya teman-teman yang main plastik udah tahu lah ya naiknya hampir 100%, saudaraku. Ya yang main kimia juga, saudaraku, yang bahan bakunya dari nafta, dari minyak, itu udah 40 sampai 60% naiknya. Kita nggak tahu ke depan akan terjadi seperti apa. Tetapi kalau Anda punya roh yang perkasa, tadi hidup yang menyala-nyala dan hidup dengan tujuan, saudaraku, ini waktunya Tuhan bikin perbedaan dalam hidup saudara. Anda akan ambil keputusan-keputusan yang hebat, keputusan yang tajam gitu ya. Makanya keputusan yang tepat, ya. Hiduplah makanya jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif dikatakan ya. Orang yang arif, saudaraku, yang sensible, yang intelligent, yang punya apa ya saudaraku ya, kepekaan untuk mengambil keputusan. Dan itu hanya didapat kalau roh Anda menyala-nyala di saat-saat seperti ini.
Jadi nggak ada waktu lagi kita santai-santai. Yang nganggap ke gereja, pelayanan, ibadah itu cuma tambahan saja dari kegiatan saudara. Seharusnya itu sekarang jadi center pusat dari pemikiran saudara. Setting ulang hidup saudara. Ini nggak main-main saudaraku. Ya sementara oke lah ada ceasefire sementara saudaraku ya. Tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Indonesia nggak baik-baik saja saudaraku. Semua nggak baik-baik saja. Ya makanya live purposefully, worthily, accurately, akurat betul-betul ya. Pikirkan ya benar-benar cuma setting ulang semua sisi kehidupan saudara. Ya, maka dikatakan di sini di ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saya tenang terjemahan dari NIT-nya, coba terjemahan NIT di sini ada nggak, saudara ya? Ya, terjemahan di NIT-nya. Ya, therefore do not be foolish but understand what the... Oh bukan, ini ayat yang ke-16-nya, ini 17. Ini, ya. Ini 16. Ya. Nah, making the most of every opportunity because the days are evil. Ya, making the most of every opportunity. Jadi di sini dibilang sudah karena bukan pergunakanlah waktu yang ada, tetapi di dalam terjemahan yang dikatakan live purposefully. Ya, hiduplah saudaraku dengan satu tujuan. Jadi saudara ini every opportunity, kesempatan. Jadi saudaraku masa sulit itu kesempatan. Take advantage di dalam terjemahan NIV, take advantage. Ambil kesempatan ini. Satu kali ada seorang petani, saudaraku, dia kenapa tetangganya selalu ngirim kentangnya lebih cepat dari dia. Jadi dia selalu kalah cepat, saudaraku, padahal katanya menurut ini, kalau petani itu yang duluan ke pasar, itu yang laku duluan. Dia bilang, kenapa ya, saya tuh selalu ketinggalan, yang ini cepat banget. Lalu dia penasaran, dia tanya, gimana sih caranya misahin kentang kecil sama kentang gede begitu cepatnya, apakah kamu pakai orang yang lebih, oh enggak. Gampang aja katanya, saya masukin kentang gede, kentang kecil, campur aja semua, lalu saya lewatin jalan jelek. Begitu lewat jalan jelek, gubruk, kentang yang kecil ada di bawah, kentang yang gede ada di atas. So simple ya. Jadi itu, masa sulit ini kayak gitu, gubruk, yang gede bakal ada di atas, yang kecil di bawah. Ini masa penyaringan. Take advantage, saya ingat lagi krisis sebelumnya. Itu Tuhan kasih hikmat. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya pengen stok. Saya bilang sama partner saya, Ko David, Fit, ini kayaknya kita harus stok deh barang. Ya udah kalau Simon dapat begitu silahkan stok barang. Kemarin pun saya stok saudaraku. Coba stok barang. Jadi saya daripada megang duit, saya bilang mending megang barang. Jadi saya stok buat 3 bulan saudaraku. Dan betul, boom tiba-tiba saudaraku ya. Itu harga silikon bahan baku buat produk kami dari $5 naik ke $12. Ke 10 sampai $12. Itu panik semuanya. Saya borong itu semua stok yang ada saudaraku. Sama bahkan sampai dari kompetitor saya beli gitu. Mereka kaget biasa beli 1 ton, tiba-tiba saya beli 5 ton. Mereka juga gak sadar, tapi udah telat, udah keburu diborong sama Kosimon saudaraku ya. Nah begitu terjadi, kosong semua di pasaran. Itu sampai pabrik tuh mohon-mohon. Saya punya kompetitor sampai mohon, Kosimon minta barang dong. Sudah kita, orang Sunda bilang menyayur sudah ya. Di masa sulit itu kami betul-betul meraih omset terbesar sepanjang sejarah. Jadi itu, makanya tinggalkan kau penuh dengan roh, dipimpin oleh roh, bukan hanya filled by the Spirit, but stimulated and guided by the Spirit. Orang-orang yang penuh dengan roh, yang membangun rohnya, saudaraku, yang berjaga-jaga tadi saudaraku ya, yang hidup dengan tujuan saudaraku, engkau akan melihat masa sulit ini sebagai kesempatan emas untuk meraih yang terbaik di dalam Tuhan. Amin. Jadi take advantage, ambillah saudaraku ya, in every opportunity dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Lalu sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, terjemahan yang di dalam NIV-nya beda saudaraku. Be wise by understanding what the Lord will is.
be wise by understanding. Jadi bukan janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah tetapi jadilah bijaksana karena mengerti kehendak Tuhan. Terjemahan pasnya. Jadi ini saatnya Anda tahu kehendak Tuhan. Roma 12 jelas katakannya ada 3 kehendak Tuhan tuh. Baik, berkenan, sempurna. Ya baca deh, kalau nggak ya, mari kita baca dulu. Ini ditandain aja, nanti kita balik lagi ya. Di dalam Roma 12, di sini dikatakan ada 3 macam kehendak Tuhan, saudaraku. Nah banyak anak Tuhan seneng hanya dia baiklah. Ya, Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ada dalam hatinya Tuhan, itu sempurna. Baik ya baiklah, caputolah ya. Oke. Orang seneng yang kenapa enggak, saudara mulai Tuhan tuh maunya apa sih dengan hidup saya? Ya ketika Tuhan panggil istri saya pulang ke surga, saudara. Saya betul-betul cari Tuhan 3 bulan benar-benar Tuhan, apa yang Tuhan mau? Dengan saya diizinkan untuk ditinggalkan oleh orang yang mendukung, ya mengasihi. Ya kadang kita nggak ngerti, tapi Tuhan saya mau finishing well seperti dia. Dia berakhir dalam kemuliaan istilahnya, dalam lagi bagus-bagusnya, lagi dicintai oleh semua orang, Tuhan panggil begitu ya. Nah saya setting ulang lagi, Tuhan maunya apa dengan hidup saya ini. Ya, ini misi saya ini makin kenceng sudah kan ya. Saya dibukakan untuk misi-misi yang dulu kami buka untuk di-encourage lagi. Ya seperti Rasul Paulus lah keliling ya. Efesus, Galatia sampai sebelum dia meninggalkan dia kunjungi lagi semua tempat-tempat misi. Dan saya kaget ketika saya ke Papua ya, gereja yang di Ruko sekarang lagi ngebangun muat 1.000 orang sekali kebaktian sudah. Dulu ketika 25 tahun lalu saya pelayanan masih di gereja Ruko, jemaat 30-40 orang. Sekarang orang Papua aslinya aja 2-3 bis datang sudah. Wah, rasanya. Nanti sebentar lagi saya mau ke Bitung juga lihat Kanaan Village. Dulu kita yang mulai dari 3-4 rumah pengungsi dari Lata-Lata. Saya dengar 150 rumah sudah dibangun dan jadi desa wisata. Dilanjutkan oleh Abalov. Ya, saya yang mulai dengan beberapa teman. Tetapi yang melanjutkan Abalov sekarang jadi desa wisata yang sangat ya, saya akan kunjungi lagi ke sana, saudaraku. Kamboja, mungkin tahun ini kita setting ulang lagi. Saya dapat laporan 40 desa yang sudah dimenangkan, saudaraku. 40 desa, 40 hamba Tuhan. Dulu kami mulai dari satu tempat, buka kafe, saudaraku. Saya bilang, oh kalau Tuhan mau saya encourage keliling, ya mungkin saya jadi punya waktu untuk pergi nggak. Kalau Simon nggak pulang 2 minggu juga nggak ada yang nyariin, saudaraku ya. Ya, tapi ya itulah saya terus setting ulang saudara. Tuhan maunya apa? Saya mau hidup saya itu efektif gitu. Duit saya juga efektif. Semua yang Tuhan percaya ini betul-betul jadi berkat. Ya. Jadi saudara ini waktunya, ayo ya saudara mari. Di sini dikatakan ya jangan kayak orang bebal. Ada orang, saya aneh sekali kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Hidup nggak takut Tuhan, buang-buang waktu nggak jelas. Ya anak-anak muda nih ya, sementara bisnis kan semakin tough ke depan saudaraku. Ya, saya lihat ya yang anak-anak youth yang ibu main game 7 jam, 5 jam. Gimana bisa bersaing gitu loh. Ya, maaf ya saya bilang ada yang senang, yang hobi sampai seminggu 3 kali, bukan nggak boleh saudaraku ya. Tapi ini bukan waktunya untuk ngurusin hobi yang sampai begitu saudaraku. Ini waktunya Anda membangun bukan hanya fisikmu, tetapi saudaraku membangun roh dan pikiranmu. Makanya ya hendaklah kamu mengetahui kehendak Tuhan. Berubahlah oleh pembaharuan budi. The renewing of your mind. Ini kudu dirubah saudaraku. Ke depan tuh gak main-main lagi. Banyak keputusan besar yang saudara ambil. Kalau Anda gak takut Tuhan, Anda tidak dipimpin roh, jeblok. Ya, saya nemuin teman-teman yang dulunya wah bisnisnya jago banget ya. Babak belur sekarang. Ada satu teman saya juga, saya nggak sebut nama, takut saudara kenal ya. Nanti pencemaran nama baik jadinya. Ya itu, Ko Simon, tanya, dulu dia pengusaha besar lah, lumayan lah, sukses gede. Cenah nginjem di bank pemerintah, nope M misalnya. Saudara, baru 2 tahun karena jalan bagus ditawarin GoPM dengan jaminan yang sama. Kumaha urang teu atel cenah.
Atel atunya Kosimonnya, atelnya, ya jaminan yang sama dari 200M tiba-tiba ditawarin 500M sudah. Tapi tak eta, kowe teh nggak tanya Tuhan dulu, langsungnya dicaplok, meli tanah di Bali, gede-gedean sudahku, kan dia lihat peluang, tiba-tiba bam lagi itu kan, properti hancur, rusak, sampai pas ketemu lagi kok, nya. Orang yang rumahna BTN-nya anu ngiridit di ya tipe 45, tipe 70 lebih beungharti oe. Kenapa? Ya itu. Utangnya lebih gede daripada asetnya, Saudara. Jadi Saudaraku, kesempatan itu belum tentu dari Tuhan. Sekali lagi kesempatan yang kelihatannya menarik itu belum tentu dari Tuhan. Dia caplok jeblos. Wah, sekarang susah banget, yang sedihnya dia ninggalin pelayanan, ninggalin gereja. Aduh, buat saya sedih banget, padahal sebelumnya dia jadi berkat, sangat jadi berkat. Saudara, ini waktunya, Anda betul-betul ya, betul-betul renungkan baik-baik hidup saudara dan cara saudara memutuskan. Sebelum join sama orang, sebelum memutuskan mau buka bisnis apa, tanyalah roh Tuhan dulu. Makanya di sini jangan kamu mabuk, ya. Berarti kan di sini di dalam Efesus 5 tadi, balik lagi saudaraku, ya di dalam Efesus 5 tadi dikatakan, dan jangan kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Mabuk, kadang-kadang orang bukan hanya mabuk oleh minuman, sudah mabuk duit ya. Wah, sibuk. Saudara, saya mau katakan ini waktunya kita nggak mabuk oleh hal-hal duniawi. Ini waktunya Anda kembali lihat, kejarlah Tuhan, kejarlah hadirat Tuhan. Makanya dilanjutkan, dan marilah sebagai hendaklah kamu penuh roh dan berkata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Maksudnya apa saudara? Maksudnya ayo kejar hal-hal yang rohani. Perbesar ibadah saudara. Nggak cukup persekutuan aja, ibadah ada kersel, ikut kersel, komsel. Ada pendalaman Alkitab, pendalaman Alkitab. Saya senang ya, kok David ya, saya punya partner yang suka ya. Banyak anak-anak pengusaha, saudaraku yang punya pabrik, punya ini, datang ikut PA. Ya saya senang, rupanya generasi muda Tuhan juga lagi kobarkan ya. Mereka tahu, mereka perlu. Sementara kita nih yang kayaknya ya udah kelamaan jadi anak Tuhan sih menurutnya. Hanya beda. Makanya kenapa saya senang misi Kalimantan, orang Dayak, saudaraku, begitu cinta Tuhan, benar-benar cinta Tuhan, saudaraku. Saya datang ada yang naik perahu 7 jam, 5 jam buat hanya ibadah aja. Jauh-jauh datang, kamu dari mana? Desa itu Pak, deket Pak, 7 jam naik perahu, deket 7 jam saudara. Deket Pak, 7 jam naik perahu, ada yang 5 jam saudara. Mereka haus. Sementara kita, ya itu hare-hare saudara. Ya, makanya suam-suam. Orang suam-suam, badai datang selesai saudara, percayalah. Banyak orang Kristen yang jadi murtad saudaraku ya. Karena apa? Karena itu. Padahal kalau Anda melatih, kudu dilatih. Saya mulai melatih fisik saudara. Soalnya kan ini juga, ini kan tubuh, ini kan bait roh Allah. Tubuh saya kudu sehat, dengkul kudu kuat saudaraku. Kan jalan jauh. Jadi ada yang ngajakin pingpong. Wah, kok Simon pingpong? Ayo lah ya. Tiap Senin saya pingpong saudaraku. Ya, 4 jam. Ngalatih fisiknya. Saya pelajari lagi. Oh, dulu saya lumayan lah halus lah Simon tanya. Jadi tapi kan lagi sepoho kabeh saudaraku. Setting ulang lagi, lihat di YouTube, oh dulu saya salah, dipelajari dan akhirnya enak, fisik saya seger banget, bener. Ya ayolah rek misi 2 minggu kayak kuat saya. Ya umur lakcap sih saya, ya. Wani ngadu lah jeung nu si cap gol lah saudara ya. Pak kuat-kuat fisik gitu. Ya saya naik perahu 12 jam nggak apa-apa. Ya. Lalu ke Aceh itu satu tempat 8 jam saudara naik mobil. Seger ya, pulang seger saudara. Malah pulang misi, kok Simon pulang misi nggak kelihatan sampai enggak, buat saya mah misi teh healing. Ya, saudara mah healing teh jalan-jalan ke Hong Kongnya, ke Jepangnya, saya mah misi teh healing saudara. Karena buat saya itu kebahagiaan. Roh saya gairah. Saudara, kalau rohmu gairah, jiwamu akan gairah. Kalau jiwamu gairah, fisikmu akan ikut. Sebaliknya kalau orang ya rohnya padam, jiwanya jadi mulai resah, depresi. Hanya anak Tuhan ya, fisiknya biasa-biasa, tapi jiwanya hancur. Karena nggak ngejar Tuhan. Sudah ke depan benar-benarnya kaget-kagetan terus loh. Ya.
Kaget. Aduh, itu nyaho Simon kaharep kumaha. Ya memang kita juga nggak ada yang tahu ke depan gimana. Tetapi kalau engkau dipimpin Roh Kudus tahu apa yang ada di depan, saudara. Amin. Roh Kudus yang menolong saudara buat ambil keputusan yang hebat, saudaraku. Sehingga nanti orang nanya, Simon khotbah mah siganu gampangnya dagang teh. Gampang. Dah bukan saya, Roh Kudus yang kasih hikmah. Kita mah kayak burung Raja Wali terbang bisa jauh bukan karena kekuatan sayapnya, saudaraku ya. Tetapi karena didorong oleh angin. Makanya Raja Wali itu menunggangi angin. Hovering. Ya, saya senang istilahnya tuh, hovering. Jadi dia tuh seperti orang berselancar, saudaraku. Ya. Nah dia tuh berselancar, jadi cuma setting sayap nawe gitu tah, saudaraku. Bisa 1000 kilometer satu hari. Namun kikian, saudaraku, dari rumah ke rumah, itu namanya burung piit, saudaraku ya. Lain Raja Wali. Ya Raja Wali bisa jauh terbang karena dia tahu kapan angin bergerak. Dia tunggu, kalau sebelum itu dia tunggu. Begitu dia mau ke timur, dia tunggu. Begitu angin ke timur, dia lompat, dia nunggangi angin. Itu yang namanya hidup dipimpin oleh Roh. Mengalir dalam Roh. Kalau Anda lakukan itu, apapun yang Anda kerjakan, berhasil, beruntung bahkan di masa sulit. Amin. Ayo atuh, ya semangat. Ini lu PA atau Kak David. Ya saya anak-anak muda nih pada ikut pendalaman Alkitab, sudah. Ya, karena disitulah ada rahasia iman buat kita. Ya, dan ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Nah ini, di masa sulit ini kudu loba mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu kunci ke arah kuasa Allah. Anda berdoa belum dapat ganti gerada ke ucapan syukur. Ya, saya senang ada buku William Carruthers namanya, yaitu Kuasa dalam Mengucap Syukur. Udah diterjemahin saudara ya. Bagus banget tuh. Yang kanker, yang masalah ekonomi, segala macam ketika dia mulai mengganti, saudaraku, kata-kata permintaan dengan ucapan syukur, mujizat terjadi. Lobang ucap syukur, Tuhan baik. Kemarin anak rohani saya cerita ya. Dia dokter lulusan Jepang. Dapat undangan di Jerman untuk jadi salah satu pembicara seminar. Wah, buat seorang dosen itu kesempatan emas, saudaraku, karena itu buat naikin akreditasi. Jadi dia udah seneng banget, wah diundang di Jerman, jadi pembicara lagi. Kalau jadi pembicara kan di ongkosan, saudaraku, apa yang harus beres sih. Wah dia udah berbahagia, tapi dia bilang Tuhan, dia ngucap syukur, dia serahin nama Tuhan. Tiba-tiba, saudaraku, nggak lama kemudian dibatalkan. Pembicaranya diganti. Ya dia kan di Unpad nggak mau kalau dia bukan pembicara, kalau udah hanya sekedar ikut seminar. Kalau dia pembicara boleh gitu. Tapi dia bilang udah saya hanya ngucap syukur aja Tuhan baik, nggak apa-apa kalau memang tidak diizinkan, nggak apa-apa. Tiba-tiba boom, saudaraku, Amerika serang Iran dan Israel. Sudah tahu apa yang terjadi? Dia udah mau beli Qatar Airways buat ke Jerman. Kabayang itu teman-temannya dari negara lain, ya, yang saudaraku, yang transit di Dubai, yang transit ini 4 poe saudaraku, 4 hari nggak bisa kemana-mana. Dia bilang Tuhan tahu ya, saya, ya, nah itu ke Jerman gitu jadi, saudaraku. Ya, karena 4 hari udah itu balik lagi ke negaranya. Ya itulah, kadang-kadang Tuhan izinkan apa yang sudah pengenin, udah didoain, terjadi, tenang. Mungkin ada sesuatu yang sudah nggak tahu di depan. Jadi balik saudara-saudara ya, ngucap syukur aja. Tuhan baik, kalau yang terbaik aja udah diberi kepada kita. Ya kita kan baru ngerayain nih Paskah ya, kematian, kebangkitan tubuhnya diberikan buat saudara. Apalagi harem-teme soal kehidupan sehari-hari. Saya sangat percaya itu, bahwa yang terbaik Tuhan sediakan buat yang mengasihi dia. Mencintai, bahkan di masa sulit sekalipun Anda tetap akan beria-ria di dalam Tuhan. Bahkan kita jadi kesaksian, saudaraku. Wow, masa sulit tetap ya luar biasa. Nah itu. Ya penutup terakhir ya, kemarin saya ngajak jalan-jalan pegawai saya. Nah itu juga sama, kita kan selalu doain kalau mau jalan-jalan, reka mana, kapan ya. Pada bilang kok liburan anak sekolah aja. Karena kalau liburan anak sekolah kan bisa bawa anak. Ya saya bilang bukan saya nggak boleh bawa anak, nanti kita doain. Saya doain dapatnya sebelum lebaran aja bulan puasa. Wah terlalu cepet kok, enggak. Saya bilang saya udah putusin begitu kita berangkat. Jadi ya jadi buat bonus lah pegawai-pegawai saya yang udah ikut puluhan tahun sudah.
Kita bawa ke Hong Kong, Macau sama Shenzhen ya. Biayain suami ya, istri yang bawa anak kita subsidi. Buat pegawai free kita bayarin semua. Lain naik Air Asia deh saudara, naik SQ saudara gini. Karena bukan apa-apa buat saya, mereka udah lama ikut saya. Ini waktunya saya memberkati kita. Ya, mumpung saja sehat, yuk jalan-jalan yang Kosimon gitu. Ya ada yang suaminya cuman full timer di satu gereja kecil, ada yang guru sudah. Tapi mereka bahagia banget bisa. Nah begitu pulang kan, selesai kita pulang, boom. Kabayang tanya kalau perginya nanti pas liburan sekolah. Sekarang saya mau pelayanan di Palangka aja, dari harga 1 juta, sekarang 2 juta, 2,25. Tiket ke Hong Kong sabar. Untung guys jalan-jalan lah bener, aduh kok bersyukur ya tuh. Ya, iya, selalu kalau Tuhan yang ngatur mah ya yang terbaik saudara. Ya mau sekian puluh orang loh, bisa batal saudaraku. Ini bisa batal, paling tiketnya aja naik segitu gedenya, belum hotelnya, belum segala macam. Tapi kalau dalam Tuhan, semua yang terbaik. Jadi saudara hari ini saya berdoa melalui perjamuan kudus ini, saudara setting ulang. Tuhan aku mau dikuduskan, disucikan, dan diberi gairah untuk mengejar hal-hal yang rohani. Tuhan memberkati, kasih kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Yuk kita masuk perjamuan, silahkan yang melayani perjamuan kudus, kita nyanyikan lebih dari segalanya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Basuh aku di dalam darah. Oke. Ya, makasih Pak. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu, dengan roh. Katakan ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Yang sudah dapat boleh bangkit berdiri, sudah bangkit. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, mas perak dan permata, tiada arti. Benar Tuhan, ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Sama-sama katakan lebih dari segalanya, oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, mas perak dan permata, tiada arti. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu Tuhan.
jadikan ku hamba setia kepada. Sekali lagi, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Jadikan hamba setia Mari angkat roti sedikit di atas kepala kita. Dengarlah firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari persiapkan anggur saudara. Haleluya. Angkat sedikit di atas kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Maka kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan. Bersama mengalirnya roti dan anggur di dalam tubuh saudara, terimalah kuasa kebangkitan Kristus. Terimalah pengampunan dosa, terimalah kesembuhan, terimalah mujizat, terimalah terobosan. Segala pintu-pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Segala kelemahan tubuh, kelemahan jiwa, depresi, tekanan mental dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pekerjaan iblis yang menyentuh hidupmu, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kekacauan yang disebabkan oleh roh jahat disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus menyucikan, darah Yesus, tubuh Kristus dihancurkan untuk engkau dipulihkan, disembuhkan dari segala macam kelemahan dan sakit penyakit. Terima dengan iman saudara, terima dengan iman. Karena salibmu ku hidup. Katakan dengan iman. Karena salibmu ku menang. Ya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berbicara, Engkau telah melakukan mujizat di dalam hidup kami. Kami terima semua itu dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, silakan. Saya percaya semua diberkati oleh firman Tuhan. Kalau ada yang diberkati boleh lambaikan tangan saudara. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita riset hidup kita tertuju hanya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu mengingatkan jangan lupa bulan depan ya 7 Mei kita ada kebaktian Raja Wali secara online dan juga 21 Mei secara onsite. Jangan lupa terus ibadah, terus mengalami Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari bangkit berdiri saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari. Ku mau selalu